Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah dasar gizi kesehatan masyarakat dengan materi mineral makro. Dosen pengampunya adalah Bapak Firdaus SPMSI, dan dosen koordinator adalah Ibu Dr. Azri Maidaliza SKM MKM. Kami akan membahas tentang kalsium. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Novia Rasati. Yang kedua ada Wulandari Yusnawati. Yang ketiga ada Naufal Agil Nasser. Yang keempat ada Nur Faizah Yastri. Yang kelima ada Zilhima. Yang keenam ada Novika Trilestari. Yang ketujuh ada Dinda Syafid Trila. Yang kedelapan ada Nabila Rahmadani. Dan yang kesembilan ada Nesa Iskandar. Materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Akan menjelaskan tentang mineral makro yaitu kalsium. Yang pertama yaitu pengertian dari kalsium. Kalsium merupakan salah satu makromineral dan merupakan unsur mineral terbanyak dalam tubuh manusia, yaitu kurang lebih 1000 gram. Fungsi utama kalsium adalah pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya, sifat-sifat kalsium. Sifat kalsium yang pertama adalah kalsium merupakan unsur terbanyak kelima dan kation terbanyak di dalam tubuh manusia. Yang kedua, kalsium menyusun tubuh manusia sebanyak 1,5-2% berat badan orang dewasa. Yang ketiga, hampir semua kalsium tubuh 99% terdapat pada jaringan keras dan 1% pada jaringan lunak. Dan yang terakhir, penyerapan kalsium terjadi secara transport aktif. Angka kecukupan gizi kalsium, kelompok umur, bayi atau anak. 0-6 bulan membutuhkan kalsium 200 mg, 7-11 bulan 250 mg, 1-3 tahun 650 mg, 4-6 tahun, dan 7-9 tahun 1000 mg. Pada laki-laki, 10-12 tahun, 13-15 tahun, serta 16-18 tahun 1200 mg. 19-29 tahun 1100 mg, 30-49 tahun, 50-64 tahun, 65-80 tahun, serta 80 tahun ke atas 1000 mg. Pada perempuan, kebutuhan kalsium sama dengan kebutuhan kalsium pada laki-laki. Pada keadaan hamil, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 membutuhkan kalsium menurut kelompok umur ditambah dengan 200 mg kalsium. Pada ibu menyusui, 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua membutuhkan kalsium menurut kelompok umur ditambah dengan 200 mg kalsium. Sumber bahan makanan kalsium dan 6. Yang pertama itu susu dan hasil olahannya seperti susu bubuk, yogurt, keju, dan es krim. Kedua, makanan laut seperti ikan, ikan teri, dan udang. Ketiga, daging dan daging ayam. 4. Kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti kacang hijau, tahu, tempe, dan susu kedelai. Kelima, sayur-sayuran seperti daun singkong. Dan keenam, serealia dan hasil olahannya seperti nasi dan biskuit. Selanjutnya adalah metabolisme kalsium. Kalsium merupakan mineral terbanyak dalam tubuh dan diperlukan pada sebagian besar proses biologis. Kurang lebih terdapat 99% pada tulang rangka dan gigi dalam bentuk kristal hidroksapatite. Yang 1%-nya lagi dalam bentuk ion pada cairan intraselular dan ekstraselular, terikat dengan protein dan membentuk kompleks dengan ion organik seperti sitrat, fosfat, dan bikarbonat. Konsentrasi kalsium dalam plasma jumlahnya yaitu 2,4-2,5 milimolar, sedangkan konsentrasi bebas sekitar 1,25-1,3 milimolar. Homeostasis kalsium yang efektif penting dalam banyak proses biologis, yaitu untuk metabolisme tulang, proliferasi sel, koagulasi darah, hormonal signaling transduction, dan fungsi neuromuskular. Keseimbangan kalsium dipertahankan oleh 3 organ utama, yaitu sistem gastrointestinal, tulang, dan ginjal. Jumlah absorpsi tergantung dari asupan, usia manusia, hormon vitamin D, kebutuhan tubuh akan kalsium, diet tinggi protein dan karbohidrat, serta derajat keasaman yang tinggi atau pH rendah.
Asupan kalsium tidak boleh melebihi 2.500 mg per hari. Manusia dewasa mengkonsumsi kalsium sekitar 500 sampai 1.200 mg sehari. Absorpsi kalsium air variasi antara 10 sampai 60% dan pada manusia kurang lebih 175 mg per hari. Absorpsi terjadi dalam usus halus melalui mekanisme yang terutama dikontrol oleh sel trophic hormones dan parathyroid hormone atau PTH. Ginjal harus mengekskresikan kalsium dalam jumlah yang sama dengan kalsium yang diabsorpsi dalam usus halus. Tulang juga menyediakan sistem pertukaran kalsium untuk menyesuaikan kadar kalsium dalam plasma dan cairan ekstraseluler. Kurang lebih 90% kalsium yang masuk akan dikeluarkan melalui feses dan sebagian kecil melalui urin, sekitar 200 mg per hari untuk mempertahankan kadar normal dalam tubuh. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme absorpsi kalsium itu terjadi. Nah, di sini proses absorpsi kalsium terjadi terutama di dalam bagian atas usus halus. Transport kalsium dalam usus halus dimediasi oleh proses transport yang tersusun kompleks dan diregulasi oleh sel trophic hormones. Absorpsi kalsium di usus halus dapat melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme aktif dan mekanisme pasif. Transport kalsium aktif sendiri terjadi terutama di duodenum dan proximal jejunum, sementara transport pasif terjadi pada seluruh bagian usus halus. Duodenum adalah tempat absorpsi kalsium yang paling efisien karena dapat mengambil kalsium bahkan pada keadaan diet sangat rendah kalsium sekalipun, yaitu dengan cara melalui mekanisme aktif. Dan juga duodenum ini memiliki seluruh komponen bagi transport kalsium, yaitu melalui jalur transseluler dan paraseluler. Selanjutnya ada bagian dari transseluler kalsium transport. Nah, transseluler transport merupakan transport aktif yang hanya terjadi di duodenum. Transport ini memicu pergerakan kalsium melalui 3 tahap, yaitu apical calcium entry, cytoplasmic calcium translocation, dan basolateral calcium extrusion. Nah, transport kalsium melalui jalur transseluler digunakan dalam kondisi fisiologis, dan jalur ini semakin penting ketika terjadi peningkatan kebutuhan kalsium, misalnya dalam kondisi hamil atau dalam kondisi menyusui. Baiklah, selanjutnya adalah paraselular kalsium transport. Paraselular transport merupakan mekanisme aktif atau selular energi dependent dan pasif atau kalsium gradient dependent. Komponen pada paraselular kalsium transport ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah pasif paraselular, yang kedua adalah solvent drag induced, dan yang ketiga adalah voltage dependent transport. Solvent drag induced dan voltage dependent transport merupakan proses aktif. Transport ini penting terutama ketika terdapat konsentrasi kalsium luminal yang tinggi akibat asupan kalsium yang tinggi, yaitu apabila seseorang mengkonsumsi makanan dengan kadar kalsium yang tinggi. Energi untuk paraselular transport pasif berasal dari energi bebas yang dihasilkan oleh transepithelial calcium gradient. Lingkungan hiperosmotik akan menginduksi aliran air yang membawa ion kalsium melewati paraselular space. Solvent drag induced paraselular calcium transport merupakan 80% dari total transport kalsium aktif. Kalsium bergerak melewati epitel melalui mekanisme transselular atau paraselular. Paraselular transport tergantung pada active sodium transport yang menciptakan osmotic gradient dalam paraselular space dan transepithelial potential difference atau PD melewati lapisan epitel. Transselular calcium active transport dimulai dengan masuknya apical pasif kalsium melalui transient receptor potential vanilloid family calcium channel atau TRPV. Kalsium kemudian ditranslokasi melewati sitoplasma sebagian besar dalam bentuk terikat dengan kalbindin D9K menuju basolateral membran dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Selanjutnya, faktor yang meningkatkan absorpsi kalsium. Yang pertama, vitamin D. Vitamin D diubah menjadi bentuk aktif 1,25 dihidroksi
secara langsung mempengaruhi kemampuan sel usus untuk mengabsorpsi kalsium. Vitamin D mengatur pembentukan kalsium terikat protein yang merupakan pembawa kalsium masuk dalam usus dan melepaskannya ke dalam darah. Adanya vitamin D bentuk aktif dapat meningkatkan absorpsi kalsium sebanyak 10-30%. Yang kedua, laktosa. Laktosa dapat meningkatkan absorpsi pasif kalsium dengan meningkatkan kelarutan kalsium pada ileum. Pada bayi, misalnya laktosa dapat meningkatkan proporsi absorpsi kalsium sebanyak 34% sampai 48%. Selanjutnya, kebutuhan kalsium. Kebutuhan kalsium yang tinggi seperti pada masa kehamilan, laktasi, remaja akan meningkatkan absorpsi kalsium sampai 50%. Bila asupan kalsium rendah, tubuh akan beradaptasi dengan mengabsorpsi kalsium dalam jumlah besar dan mengekskresi lebih sedikit. Yang terakhir adalah potasium. Potasium bekerja berlawanan dengan sodium. Potasium membantu absorpsi kalsium dalam tubuh, yaitu dengan mengurangi kalsium lewat urin. Faktor yang menurunkan absorpsi kalsium. Faktor yang menurunkan absorpsi kalsium yang pertama adalah protein dan sodium. Sodium dan protein, terutama protein hewani, dapat menurunkan absorpsi kalsium melalui urin. Yang kedua adalah fosfor. Asupan tinggi fosfor dapat meningkatkan kehilangan kalsium lewat feses. Yang ketiga adalah ketidakstabilan emosi. Stres, tegang, cemas, dan sedih dapat mengganggu absorpsi kalsium. Yang keempat adalah asam oksalat. Asam oksalat ini dengan kalsium akan membentuk kalsium oksalat yang tidak larut dan sulit diabsorpsi. Yang kelima adalah asam pitat. Asam pitat juga membentuk ikatan garam dengan kalsium yang tidak dapat dipisahkan di dalam usus dan terlalu besar untuk diabsorpsi secara utuh. Yang keenam adalah kurang olahraga. Nah, orang-orang yang cenderung tidak aktif dapat kehilangan 0,5% kalsium tulangnya per bulan. Yang ketujuh adalah obat-obatan. Obat-obatan mengandung aluminium yang memiliki efek samping menurunkan kalsium. Yang kedelapan adalah serat. Serat dapat meningkatkan motalitas gastrointestinal dan mengikat mineral di dalam struktur serat. Yang kesembilan adalah kafein. Secangkir kopi dapat mengurangi absorpsi kalsium lebih kurang 3 mg. Ekskresi kalsium. Kalsium yang tidak diabsorpsi dikeluarkan melalui feses. Jumlah kalsium yang dieskresi melalui urin mencerminkan jumlah kalsium yang diabsorpsi. Ekskresi kalsium juga terjadi melalui kulit, rambut, dan kuku. Kemudian fungsi di dalam tubuh. Yang pertama ada membentuk tulang dan gigi, kedua memelihara dan meningkatkan fungsi membran sel, ketiga mengaktifkan reaksi enzim dan sekresi hormon, keempat membantu proses pembekuan darah, kelima eksitabilitas syaraf otot, kerekatan seluler, dan transmisi impul-impul syaraf, keenam penggerak dari otot-otot, ketujuh mengukur proses biologis dalam tubuh, kedelapan mempertahankan kepekaan normal jantung. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari kalsium. Kelebihan kalsium dapat menyebabkan batu ginjal atau gangguan ginjal, dan juga dapat menyebabkan konstipasi atau susah buang air. Kelebihan kalsium bisa terjadi bila menggunakan suplemen kalsium. Yang kedua ada hiperkalsemia. Hiperkalsemia adalah kondisi di mana tubuh menyerap kalsium melebihi dari kapasitas normalnya. Kelebihan kalsium ini pada umumnya dapat dibuang lewat urin atau feses. Kelebihan kalsium dapat mencegah koagulasi atau pengumpalan darah dan juga hambatan pertumbuhan serta gangguan pencernaan pada anak. Selanjutnya ada defisiensi kalsium. Pada masa pertumbuhan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Tulang kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh. Pada usia dewasa di atas 50-an, kehilangan kalsium dan tulang yang disebut osteoporosis. Osteoporosis lebih banyak terjadi pada wanita daripada laki-laki. Osteoporosis lebih banyak terjadi pada perokok dan peminum alkohol. Selanjutnya ada osteomalacia. Osteomalacia sering juga disebut riketsia pada orang dewasa dan biasanya terjadi karena kekurangan vitamin D dan ketidakseimbangan konsumsi kalsium terhadap fosfor mineralisasi matriks tulang terganggu, sehingga kandungan kalsium di dalam tulang menurun. Selanjutnya ada osteopenia.
terjadinya pengurangan atau kekerasan tulang. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.